Hello, welcome back to my YouTube channel Makan Raja. Channel yang mengulas tentang makanan dengan sejarahnya dan sejarah dengan makanannya. Hari ini kita mau mengulas sejarah dengan makanannya nih. Dan yang mau kita bahas saat ini adalah tokoh sejarah dengan makanannya. Dan tokoh sejarah itu adalah Napoleon Bonaparte. Pasti udah banyak yang tahu siapa Napoleon Bonaparte ini kan? Yap, dia adalah Kaisar Prancis dari tahun 1804 sampai tahun 1815. Anak kedua dari 7 bersaudara ini lahir pada tanggal 15 Agustus 1769 dan wafat dalam pengasingan pada tanggal 5 Mei 1821. Karir Napoleon dalam politik dan militer meningkat setelah berhasilnya revolusi Prancis dengan ditangkapnya Raja Louis XVI. Dilanjutkan dengan beberapa kemenangan lainnya. Pokoknya hampir sebagian Eropa udah ditaklukin sama orang ini. Nah, karena kita nggak mau panjang-panjang bahas politik dan militer dari seorang tokoh sejarah, jadi kita lanjut ke apa sih makanan favoritnya Bang Napoleon ini? Yuk kita kemon. Pemilik tinggi badan kurang lebih 168 cm ini terkenal sebagai pemakan yang sederhana dan cepat. Pemakan sederhana dikarenakan ia menyukai makanan yang terbilang cukup mudah diolah dan tidak memakannya dalam porsi banyak. Pemakan cepat karena ia tidak pernah menghabiskan lebih dari 20 menit untuk makan. Dan karena hal itu, ia jadi sering mengalami gangguan pencernaan. Buru-buru banget sih ya Bang Napo. Makanan olahan yang disajikan oleh koki Napoleon ini adalah telur rebus, omelet, sup-sup hangat, irisan daging sapi, domba atau kambing, ayam, dan salad. Untuk sarapan yang disajikan tidak pernah lebih dari 2 hidangan di atas meja. Dan untuk makanan penutup biasanya ia hanya makan seperempat pir atau apel dan beberapa buah anggur, atau sebagai penggantinya ia biasa memakan waffle yang di atasnya diberikan krim. Tetapi ada nih yang ternyata cukup banyak dimakan olehnya, yaitu almond segar yang selalu habis dimakan olehnya. Dan tambahan makanan penutup yang dihidangkan pada saat makan malam biasanya adalah keju parmesan atau roquefort. Menurut kalian, termasuk kaisar dengan selera makan yang sederhana nggak nih si Napoleon Bonaparte? Nah, tapi ada satu makanan yang menimbulkan kontroversi guys. Kenapa kontroversi? Soalnya ada 2 versi tentang asal-usul masakan ini. Versi pertama, makanan ini diciptakan atau dibuat oleh salah satu koki Napoleon saat sedang menaklukkan daerah Marengo, Provinsi Alessandria, sebuah wilayah barat laut Italia. Setelah meraih kemenangan atas daerah itu, lalu koki tersebut mengumpulkan makanan segar dari rumah-rumah warga. Lalu koki bernama Dunan tersebut membuat makanan yang disukai oleh Napoleon dengan nama Chicken al Marengo. Tetapi, menurut versi yang berbeda bahwa makanan itu sudah ada terlebih dahulu dan memiliki nama yang berbeda, yaitu Poulet à la Provençal. Kira-kira gitu deh ya penyebutannya. Menurut para penganut versi kedua ini, chicken Marengo ini dibuat hanya untuk menghargai kemenangan Napoleon atas daerah Marengo tersebut. Kira-kira kalau kalian membuatnya sendiri di rumah, kalian bakal menyebutnya apa untuk hidangan tersebut ya? Nah, chicken Marengo atau poulet à la Provençale memiliki bahan-bahan yang serupa, yaitu dada ayam, jamur yang dipotong tipis-tipis, margarin, bawang putih cincang halus, buah tomat, whip cair atau susu cair. Pada tanggal 5 Mei 1821, saat berada di pengasingan di Pulau Santa Helena, mantan Kaisar Prancis itu menyantap hati dengan lamb chops, tumis ginjal dengan seri, telur rebus dengan krim, dan garlic bread dengan tomat panggang. Beberapa jam kemudian ia mengembuskan nafas terakhir ya. Kasihan ya. Itu tadi bumbu-bumbu dasar yang harus ada di tiap masakannya. Karena seiring perkembangannya, terdapat banyak bahan lain yang ditambahkan. Gimana pengolahannya? Yuk kita coba.
Bahan-bahan membuat chicken marengo itu ada mentega, 1 buah jeruk lemon, 500 ml air kaldu, garam, 2 sendok makan minyak goreng, 100 ml santan, lada hitam, 2 sendok makan tepung terigu, dan oregano. Next ada 2 buah kentang, 100 gram jamur, 3 buah bawang bombay, 3 siung bawang putih, ada ayam 1 ekor, dan wortel beserta pelengkapnya wortel dan buncis. Oke, kita potong-potong dulu nih jamurnya. Semuanya satu-satu. Next, bawang bombay kita iris tipis-tipis. Nggak usah halus-halus banget ya. Lalu kita potong buncis menjadi 3 bagian. Kita potong wortel juga panjang-panjang berbentuk korek api. Next, kita cincang bawang putih sampai halus. Untuk kentangnya kita potong kotak-kotak. Ayam kita potong lalu kita lumuri dengan air lemon sedikit. Setelah rata, nyalakan api, panaskan teflon lalu masukkan margarin. Balur dengan tepung terigu ayamnya. Lalu kita pan beberapa saat saja, tidak perlu lama-lama di penggorengan. Next, kita tumis mentega, melelehkan hingga cair, lalu masukkan bawang putih, bawang bombay, tumis hingga layu dan harum, lalu masukkan ayam yang telah dipanggang sebelumnya di atas teflon. Tuang air kaldu sampai terendam, lalu kita aduk-aduk. Masukkan lada hitam, kita campur. Untuk jamurnya kita lelehkan margarin. Next, masukkan jamur, tumis, tidak usah lama-lama, sebentar saja. Tambahkan lada hitam sedikit, aduk-aduk sampai merata. Tambah juga sejumput garam. Setelah mendidih, ayamnya beserta kaldu semuanya kita bakar di atas tungku api. Jangan lupa dibolak-balik ya. Untuk kentangnya kita goreng ya. Setelah minyak panas, kita masukkan satu persatu kentangnya. Goreng hingga matang. Untuk sausnya, kita panaskan margarin. Bisa menggunakan sebelumnya margarin dari sebelumnya kita masak jamur ya. Lalu masukkan
tepung terigu, dan susu cair. Campuran itu langsung dimasukkan ke dalam panci yang telah berisi bahan-bahan dari merebus ayam sebelumnya. Campur hingga rata. Ayam yang telah dipanggang tadi boleh ditata di piring saji. Sajikan dengan wortel rebus, buncis rebus, kentang goreng, tambahkan dengan jamur yang udah dioseng tadi di atasnya. Terakhir kita tuang deh sausnya. Tuang sampai merata menutupi bagian dari ayam. This is it, ayam marengo. Selamat mencoba ya. Jangan lupa di follow ya guys akun sosial media kita Makan Raja. Linknya ada di description box di bawah ini nih.